الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله وقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sudah lama kita tidak berjumpa. InsyaAllah malam ini kita meneruskan untuk bersama-sama membaca dan mentadaburi surah Al-Hasyr yang masih tersisa beberapa ayat atau di akhir ayat seingat saya. Tidak lama kita 2 atau 3 pertemuan. Kalau tidak salah, tolong diingatkan, ya malam ini kita masuk di ayat ke-21. Betul tak, Pak? Yang nyimak dan yang mencatat. Betul tak? Berapa? Geleng-geleng. Ya. Betul. Ya. Silakan salah seorang untuk membacakan dari ayat 21 sampai akhir. Ya, tinggal 4 ayat. Ya, silakan dibuka mushafnya.
Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Qiraah mujawwadah ya. Ada terjemahannya? Ada enggak? Enggak ada. Ada yang ada terjemahannya? Mungkin salah seorang membacakan. Yang lain bisa menyimak. Nah, jazakallahu khair. Sayyid jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di ayat ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin", seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, "la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah", pasti kamu akan lihat dia, si gunung ini, dia tunduk, takut dan berpecah belah, apa istilahnya, meletus, ya, min khasyatillah, karena takut pada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami berikan pada manusia agar mereka berpikir. Kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mu'azziman li amril Qur'an wa mubayyinan uluwa qadrihi. Di ayat ini Allah Ta'ala berfirman mu'azziman li amril Qur'an, mengagungkan perkara Al-Qur'an ini, dan menjelaskan ketinggian daripada kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Wa anahu yanbahi an tahsha'a lahul qulubu wa tasadda'a 'inda sima'ihi. Dan hendaknya hati ini tunduk kepadanya dan khusyuk ketika menyimaknya atau mendengarnya, lima fihi minal wa'dil haqqi wal wa'idil akidi, karena di dalamnya terkandung janji Allah yang hak, yang benar, dan al wa'idil akid, ya, ancamannya yang pasti terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita diperintah Allah Ta'ala untuk memperhatikan di alam semesta ini. Di antaranya adalah memperhatikan gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung bagaimana ia ditancapkan. Begitu besarnya, kokohnya gunung, yang diantara fungsinya Allah Ta'ala sebutkan wal jibala autada, gunung-gunung ini sebagai autada, sebagai pasaknya atau sebagai pakunya, ya, pasak bumi atau paku bumi, supaya bumi ini bisa seimbang, tidak goyang. Maka kita perhatikan kalau gunung ini meletus, ya, akan terjadi gempa.
karena pakunya atau pasaknya ini bermasalah. Nah, gunung yang begitu kokoh, begitu besar, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung dan gunung bisa memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, pasti gunung ini akan hancur. Disebabkan karena takut kepada Allah, yang mana di dalamnya, dalam Al-Quran ini ada janji Allah dan juga ada ancaman dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan keagungan daripada Al-Quran dan juga maha besar daripada kekuasaan Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, fa'idha kanal jabalu fi ghilzatihi wa qasawatihi law fahima hadzal Qur'an fatadabbara ma fihi la khasha'a wa tasadda'a min khaufillahi azza wa jal kaifa yaliku bikum ya ayyuhal bashar allatalina qulubukum wahtasya'a wa tasadda'a min khasyatillah wa qad fahimtum anillah amrahu wa tadabbartum kitabahu. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, lalu apabila gunung saja yang begitu kokoh dan kerasnya, seandainya gunung yang begitu besar, begitu kokoh, begitu keras dan kuatnya ini, memahami Al-Quran, mentadaburi isinya, pasti gunung ini akan hancur karena takut pada Allah. Fa kaifa yaliku bikum ya ayyuhal bashar. Lalu bagaimana kalian wahai manusia, alla talina qulubukum, hati kalian tidak layyin, tidak menjadi lembut, wa tasya'a wa tasadda'a min khasyatillah, tidak khusyuk dan tunduk takut kepada Allah, wa qad fahimtum anillah, padahal kalian memahami ayat-ayat Allah. Padahal kalian memahami, dari Allah Ta'ala ini memahami amrahu, perintahnya, wa tadabartum kitabahu, dan kalian mentadaburi kitabnya. Artinya perbandingan, dibuat perbandingan. Kalau gunung yang begitu kokoh, begitu besar, andai saja Quran turun kepada gunung dan gunung memahami isinya, hancur karena takut pada Allah. Lalu bagaimana dengan kalian yang punya akal, yang bisa membaca, bisa memahami isi Al-Quran, kok kalian hatinya tetap keras, tidak menjadi lembut dengan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat peringatan daripada zina, tetap berzina. Dibacakan ayat-ayat tentang perintah salat, tapi tetap tidak mau salat. Diperintahkan ayat-ayat untuk mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, tapi begitu tetap terus melakukan kesyirikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa hati kalian tetap keras, tidak lembut? Padahal gunung saja, kalau Al-Quran turun kepada gunung dan bisa memahami isinya, gunung ini yang begitu kokoh dan kerasnya hancur.
Harusnya hati kalian manusia, kita memahami Al-Quran menjadi lembut. Ya, itu maksudnya. Oleh sebab itu di ujung ayat Allah Ta'ala mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan itu ya kami buat untuk manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Di antara metodologi Al-Quran adalah dengan memberikan masal, perumpamaan, sehingga orang bisa mengambil pelajaran. Ya bahasa kitanya kok iya ya, gunung saja yang begitu hebat besar mau tunduk kepada Allah Ta'ala hancur ketika Quran diturunkan, seandainya diturunkan kepadanya. Ketika gunung itu bisa memahami di sini. Lalu bagaimana dengan saya, dengan kita manusia yang memiliki akal, memiliki hati, ketika membacanya, memahaminya kok tetap keras? Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan hadis, dan hadis ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir artinya hadis yang jalur periwayatannya banyak sehingga mustahil kalau saling mendustakan. Mutawatir kurang lebih kalau bahasa kita viral. Saking viralnya mustahil kalau itu hoax. Saking banyaknya yang memberitakan satu dan saling menguatkan sehingga mustahil kalau itu adalah bohong. Itu hadis mutawatir. Jalur periwayatannya sangat banyak. Hanya nanti para ulama berbeda. Banyak ini berapa? Ada yang mengatakan minimal 10. Ya, jalur periwayatan setiap topakotnya. Ada yang pendapat yang lain. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma umila lahul minbar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibuatkan mimbar untuk beliau, waqad kana yaumal khutbati yaqifu ila janibi jid'i min judu'il masjid. Sedangkan dulu pada saat beliau berkhutbah, beliau itu berdiri sebelum adanya mimbar. Beliau berdiri ya di sisi batang pohon kurma sebagai tiangnya masjid. Falamma wudi'al minbaru awwala ma wudi'a, dan ketika diletakkan mimbar pada pertama kali ketika diletakkan, baru kali dibuat dan pertama kali dipakai. Ya. Waja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyakhtuba, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk berkhutbah. Fajawazal jid'a ila nahwil minbar, dan beliau melewati batang pohon kurma tersebut. Fa inda dzalika hannal jid'u wa ja'ala ya'innu kama ya'innu sabiyyul ladzi yusakkanu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan melewati batang kurma tersebut, ya, batang pohon kurma tersebut, bahasa kita apa ya? Ngeringi apa? Ya. Hanal jid'u wa ja'ala ya'inu kama ya'inu sobi. Ngeringi seperti bayi yang ngeringi, apa bahasa Indonesianya? Tahu ngeringi tak? Apa? Nangis-nangis gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Seperti bayi yang menangis, yang ngerengek. Lima kana yasma'u minadz dzikri wal wahyi indahu. Ya, karena ya batang pohon kurma ini dulu ya dia bisa mendengar peringatan
dan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'di riwayati hadzal hadits qala Al-Hasan Al-Basri, dalam sebagian riwayat hadis ini Imam Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i, beliau berkata, fa antum ahaqqu an tashtaqu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal jid'i. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, dan kalian itu lebih pantas, lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada batang pohon kurma tersebut. Jadi sebelum adanya mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah itu bersandar di batang pohon kurma. Dan batang pohon kurma ini selalu menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimak wahyu yang diturunkan pada beliau. Nah, ketika sudah dibuatkan mimbar dan pertama kali mimbar itu akan dipakai, Rasulullah lewat, batang pohon kurma itu menangis. Nah, beliau khutbahnya di atas mimbar. Dia rindu, kangen dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri mengatakan, hendaknya kalian ini harusnya lebih rindu, lebih kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada batang pohon kurma tersebut. Wa hakadha hadhil ayat al-karimah idza kanatil jibalu as-summu law sami'at kalamallahi wa fahimatuhu la khasya'at wa tasadda'at min khasyatihi fa kaifa bikum wa qad sami'tum wa fahimtum. Kata Ibnu Katsir, dan demikian jugalah ayat yang mulia ini, ayat yang tadi kita baca, apabila gunung yang bisu saja seandainya mendengar kalamnya Allah, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan bisa memahaminya, gunung ini akan hancur karena takut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kalian, padahal kalian tidak bisu, tidak tuli maksudnya, maaf ya, padahal kalian itu adalah mendengar. Jadi kata Ibnu Katsir, kalau gunung saja yang dia ini adalah tuli ya, seandainya dia bisa mendengar Al-Quran, bisa memahami isinya, dia akan hancur takut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kalian wahai manusia yang mendengar dan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran? Jadi jamaah, yang menurut kita ini adalah benda mati ya. Kalau Allah menghendaki benda mati yang menurut kita ini bisa mendengar, bahkan bisa bicara ya, bahkan bisa bicara. Sebagaimana batu mengucapkan salam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan suara meskipun tidak punya mulut ya, batu mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di hadis ini, batang kurma, batang pohon kurma yang menurut kita adalah benda mati ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa mendengar ya khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendengar ayat-ayat wahyu yang turun pada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau kangen rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, menunjukkan begitu agungnya perkara Al-Quran ini, yang tentunya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak hanya diperintahkan buat kita untuk dibaca, tapi lebih dari itu untuk ditadaburi, dipahami maknanya ya, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita ya. Ayat-ayat yang berisi khabar maka kita benarkan, kita imani. Ayat-ayat yang berupa perintah dan larangan
Kita tunduk pada Allah Ta'ala, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Ya. Sebagai panduan hidup kita. Dan inilah peninggalan warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjamin siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga dengan sunnahnya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, dia akan selamat sampai pada tujuan, yaitu bertemu Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ya, dengan mendapatkan rahmatnya. Ya, taraktu fikum amrayn lan tadilu abadan in tamassatu bihima, kitabullahi was sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian ada dua, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran was sunnati, dan sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini warisan beliau. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan juga para nabi yang lain tidak meninggal warisan berupa harta. Warisannya adalah ilmu, dan ilmu itu ada pada qala Allah qala Rasulullah. Ya. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim, yang menguasai, memahami Al-Quran dan hadis, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya. Para ulama ini adalah warathatul anbiya, para pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Sedangkan para nabi ini ketika meninggal, ketika wafat, tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi ketika wafat meninggalkan warisan ilmu. Faman akhadha bihadhil wafir atau kama qala, barang siapa mengambil warisannya nabi ini, maka dia telah mengambil bagian yang begitu banyak. Ini jemaah. Kalau antum senang dapat warisan, tentu harus lebih senang mendapatkan warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu. Dan ilmu itu ada pada qala Allah qala Rasulullah. Apabila keduanya berpegang teguh dengan keduanya, maknanya adalah menjadikan keduanya sebagai panduan hidup. Untuk dijadikan panduan hidup harus tahu isinya. Mustahil kita jadi tamassaktum bihima, kita pegang teguh jadikan panduan hidup kalau tidak tahu isinya. Anda buka Google Map tapi tidak tahu, ya ini kemana, ini mana, tidak tahu, ya bingung, tidak bisa. Ya. Bagi misal saja, kasih peta, kasih ini, tidak tahu cara bukanya, aplikasinya gimana, tanda-tandanya ini maksudnya apa. Ya, salah pencet sudah repot gitu. Ya, naiknya motornya dipencet mobil, masuk tol, bingung lah. Ya kan di Google Map kan ada kereta api, ada jalan kaki, ada sepeda motor, ada mobil. Ya, tinggal pilihnya mau pakai apa gitu. Ya, salah pencet repot gitu. Nah, sebagai permisalan. Intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, itu Al-Quran dan Sunnah tadi, ya makna berpegang teguh dengan keduanya otomatis kita harus paham dulu isinya. Jadi kan panduan hidup kita yang akan membimbing kita ke jalan Allah. Ya. Dan untuk bisa tahu isinya tentu harus duduk belajar di majelis ilmu. Ngaji dengan benar, satu ayat demi satu ayat, satu hadis demi satu hadis, itu dengan bimbingan para ulama. Ya, ini. Kemudian ayat yang berikutnya ya, menjelaskan tentang keagungan Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya. Ini ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya. Semakin kita mengenal Allah Ta'ala,
semakin kita mencintainya, semakin kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan semakin tenang, tentram hati kita. Thumma qala ta'ala, wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah alladzi la ilaha, yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi, illa huwa, kecuali hanya Dia. Di sini ada an-nafyu wa isbat sebagai rukun la ilaha illallah. An-nafyu di sini maknanya menafikan, mengingkari seluruh Tuhan-Tuhan yang ada, yang disembah oleh manusia. Semuanya tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Kemudian diisbat illa huwa, kecuali hanya Dia saja, ini Allah Ta'ala. Ini rukun. Kalau rukun ini ada dua, ya, an-nafyu wa isbat. Salah satu tidak ada, ya, sebagaimana rukun solat ditinggalkan maka solatnya batal. Demikian juga apabila rukun la ilaha illallah ditinggalkan maka bisa batal la ilaha illallah. Ada orang satu sisi mengakui, ya, Allah itu sebagai Tuhan. Dia pun berdoa kepada Allah, dia pun sholat kepada Allah. Isbat, dia menetapkan Allah sebagai Rabb, dia menyembah Allah. Tapi rukun berupa an-nafyu, menafikan, tidak ada pada dia. Dia tidak mau menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Masih minta keselamatan kepada selain Allah. Ya, datang ke gunung, minta sama penguasa gunung. Datang ke laut, minta kepada penguasanya laut. Dan seterusnya. Ya, dia sholat, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi berat untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Maka yang seperti ini, ya, sabatan la ilaha illallah. Ya. Yang persembahkan sajian, ya, kepada jin, meminta pertolongan kepada jin, minta kesembuhan kepada, ya, jin misalnya. Wal idzu billah, ya, tidak terpenuhi rukun itu an-nafyu wal isbat. Dia harus tinggalkan semua Tuhan-Tuhan yang lain, kemudian isbat, menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan yang hak. Ya, wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang syahadah, yang nampak. Gaib artinya yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh dan seterusnya. Asy-syahadah artinya yang bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, disentuh dan seterusnya. Dan seluruhnya yang gaib maupun yang tampak Allah mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna, yang mana pengetahuannya tidak didahului oleh ketidaktahuan. Artinya alimul ghaibi wa syahadah, ya, Allah itu maha mengetahui, pengetahuannya Allah itu azali, tidak ada permulaannya. Beda dengan makhluk seperti kita. Kita memahami, mengetahui sesuatu didahului tadinya tidak tahu. Ya enggak? Tadinya kita tidak tahu, setelah belajar tahu. Setelah tahu pun kadang-kala lupa. Sehingga ilmu
pengetahuan kita ini tidak sempurna karena didahului oleh ketidaktahuan dan juga ya tidak abadi. Tapi bagi Allah ada azali dan abadi. Azali itu tidak ada permulaannya, artinya dari awal Allah itu maha tahu. Dan pengetahuannya Allah, ilmunya Allah selalu abadi ada. Dan ini termasuk sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada zatnya Allah. Pengetahuan yang syahadah, yang nampak maupun yang gaib. Ya. Sampai pengetahuan yang syahadah, yang nampak. Allah mengetahui daun-daunan yang jatuh, biji-bijian yang ada di dalam bumi. Syahadah enggak? Syahadah itu yang nampak. Daun itu nampak enggak? Nampak. Kira-kira ada enggak secanggih apapun teknologi yang ditemukan oleh manusia, termasuk manusianya paling pintar siapapun dia, bisa enggak mengetahui detik ini berapa daun yang jatuh dari rantingnya? Jagat abu ini, Pak. Ya, tahu enggak? Siapa yang bisa menghitung pasir dalam lautan? Berapa jumlahnya? Tidak ada. Padahal pasir syahadah nampak. Siapa yang bisa menghitung rambutnya manusia? Rambut di atas, rambut di dalam, di kanan, di kiri. Pokoknya rambutnya ada di manusia. Plus rambutnya hewan misalnya. Rambut adalah syahadah, artinya nampak, bisa diindra, bisa dilihat, bisa dipegang. Manusia tidak aja. Siapa yang mengetahui? Ya, sesuatu yang nampak semua yang kita nampak. Manusia tidak bisa. Apalagi yang gaib, yang tidak nampak. Termasuk mengetahui isi hati kita. Allah Ta'ala maha tahu. Ya. Bahkan terbetik di hati kita itu apa? Bukan hanya saat ini Allah mengetahuinya. Jauh azali. Allah maha tahu. Sehingga kalau ada orang mengklaim mengetahuinya, berarti dia telah merampas haknya Allah. Oh, ada si fulan weruh sak durunge winarah. Bener ya? Kata orang Jawa. Apa? Weruh itu melihat sebelum terjadi. Weruh sak durunge winarah. Dia telah merampas haknya Allah. Padahal alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui perkara gaib maupun perkara yang nampak. Ini ada orang mengklaim haknya Allah, merampas haknya Allah, kufur dia. Maka siapa saja yang meyakininya kufur. Karena dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada selain Allah Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Makanya man ata kahinan aw arafan, siapa yang datang kepada dukun, fasalahu wa syatiqu bima yaqul, ya, dia membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Lihat dalam hadis yang sahih, siapa saja yang datang pada dukun lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dengan Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Tapi masih banyak ya, orang-orang yang terjerumus. Wal'idzubillah, kita berlindung pada Allah.
Huwar Rahmanur Rahim, dan dialah Allah yang berhak diibadahi tadi, yang mengetahui perkara gaib dan yang nampak. Dia itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Dzur Rahmah, zat yang maha pengasih. Jadi Rahman di sini sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada zatnya Allah, yaitu Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. War-Rahim ini sifat fi'liyah, yakni memberikan rahmatnya kepada yang Allah kehendaki. Ya. Dan rahmat Allah Ta'ala ada 100, baru 1 yang Allah turunkan ke dunia ini. Yang 99 masih Allah simpan dan akan hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah ridhoi, mereka yang bertakwa kepada Allah, yang mewarisi surganya. Inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Hanya 1. 1 pun dibagi untuk seluruh alam di sini, manusia, hewan, segala macam. Sampai nanti hancurnya alam semesta ini, baru 1 rahmat itu. Yang 99 masih Allah simpan. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya. Jadi rahimnya ini hanya kepada orang-orang mukmin. Ya. Adapun Rahman, Allah memberikan rahmat umum di dunia ini. Siapapun dia makhluk Allah, meskipun dia itu tidak beriman, meskipun dia ahli maksiat, pendosa, Allah beri rahmat. Buktinya dia bisa bernafas, buktinya dia diberi rezeki, makan ya lezat, enak, segala macam. Di dunia diberi rahmat. Ya. Tapi rahimnya hanya nanti di akhirat zaman. War-Rahmanur Rahim. Ya. Rahmatnya Allah sangat luas. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kata Allah, luas, mencakup segala sesuatu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 156. Makanya jamaah, di antara rahmatnya Allah Ta'ala, Allah selalu membuka pintu-pintu taubat. Siapapun yang pernah melakukan dosa, dan sebesar apapun itu dosa, meskipun dosa itu sepenuh bumi, seandainya atau dia ini mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, dia menyesal meninggalkan perbuatan dosanya tersebut dan bertekad tidak mengulanginya, maka Allah akan mendatangi dan memberikan sepenuh bumi juga ampunannya. Coba Pak, ada enggak seperti ini? Ya. Dalam hadis yang sahih, seandainya ada orang berbuat dosa, dosanya sepenuh bumi, bi qurabil khataya minal ard. Ya. Dosa sepenuh bumi. Anda bayangkan segede apa? Sepenuh bumi. Ya. Saya pernah ketemu, ya, ada di Tanjung Priok dulu. Alhamdulillah masuk Islam. Ya. Badannya penuh dengan tato. Ya. Dan semua dosa pernah dia lakukan. Karena dia pernah di Buddha, kemudian Nasrani, ya Kristen, lalu masuk Islam. Kapal tongkang Pak, bos. Ya. Badan di sini ya, tato semua. Lalu dibuka ini tato semua. Penuh seluruh badan. Ya, mendem perempuan, judi. Kalau judi ke Singapura sana ini. Ya.
Semua dosa dia. Ustaz, saya kalau ingat dulu semua dosa ini sudah pernah pulang. Saya bilang, sebesar apapun itu dosa, apalagi dilakukan sebelum dia Islam. Kalau dia masuk Islam, hapus semuanya. Bayangkan. Seandainya dia sebelum masuk Islam pernah melakukan kebaikan, bantu orang misalnya, kebaikannya tidak hilang. Jadi Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan dan kebaikannya masih utuh. Jadi misalnya ada orang kafir, ya masuk Islam, seluruh dosanya yang dulu terhapus, kebaikan-kebaikannya masih utuh. Masya Allah. Ini. Nah, di antara rahmat Allah Ta'ala, luasnya rahmat Allah Ta'ala, ya, misalnya di antara kita jamaah pernah melakukan dosa, jangan putus asa. Jangan ikuti bisikan syaitan. Sudah kadung basah, mustahil, tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Kamu sudah bejat, sudah begini. Jangan ikuti bisikan itu. Ya. Kembali kepada Allah Ta'ala. Perbanyak istighfar, ya. Kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan untuk menghapus yang dulu pernah dia lakukan. Baik, sudah masuk Isya. Silakan azan. La ilaha illallah. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Dia, Al-Malik. Ai Al-Maliku li jamil asya. Dialah Allah Al-Malik, ya raja li jamil asya, yang menguasai, merajai segala sesuatu. Al-mutasarrifu fiha bila mumana'atin wala mudafa'atin, yang bertindak tanpa ada yang bisa mencegah dan melarang.
Ya, kalau raja di dunia ada yang bisa melarang, ada bisa mencegah. Tapi Allah sebagai Al-Malik, tidak ada satupun yang bisa mencegah dan melarang Allah ketika Allah menghendaki sesuatu. Dialah Al-Malik. Ya, bahkan nanti di akhirat, ya, ya maka di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Anal Malikul Mulk, akulah raja di raja. Ya. Ainal Jabbarun, di mana dulu raja-raja yang zalim. Tidak ada yang berani. Sekedar bicara saja di akhirat nanti, tidak ada yang berani illa man adzinallahu rahman, kecuali yang Allah izinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Ya. Al-Quddusu, yang Maha Suci. Kalau Wahab ibnu Munabih mengatakan ay at-tahiru. Al-Qudus ay at-tahiru, yang Maha Suci. Suci dari seluruh kekurangan, dari seluruh cacat, celah. Yang menunjukkan Allah Maha sempurna. Sedikit pun tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya. Al-Qudus. Ya. Dan Al-Qudus disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama di ayat ini, yang kedua di mana? Surah Al-Jumu'ah. Adapun dalam hadis banyak. Apa di antara zikir yang ada kalimat Al-Qudus? Ada yang bisa menyebutkan? Antum kalau sujud gimana? Gimana? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sebutkan hadis syariat Imam Muslim dari Aisyah. Kata Aisyah, Nabi SAW ketika sujud di antaranya membaca adalah Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya, Maha Suci Allah Al-Qudus, Rabbul Malaikati Warruh, Rabbnya, Tuhannya seluruh malaikat, dan juga Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Ini diantara bacaan sujud. Ya. Kalau witir gimana? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya. Maha suci Allah Ta'ala Al-Malik, ya, Maha penguasa, Al-Qudus, yang Maha suci. Ya, jadi Allah Ta'ala, ya, zatnya suci dari semua kekurangan, semua celah, menunjukkan Allah itu Maha sempurna. Ya. Kata qala Wahab ibnu Munabih ay at-tahir, wa qala Mujahid wa Qatadah, Imam Mujahid dan Qatadah mengatakan al-mubarak, ya, yang berkahi. Assalamu Qudusus salamu. Assalam ay maksudnya min jami'il uyubi wan naqais. Assalam maksudnya adalah Allah itu selamat dari seluruh aib dan juga kekurangan. Likamalihi fi dzatihi, karena kesempurnaan di dalam zatnya, wa sifati wa fa'alihi, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi Allah itu selamat dari sifat celah, sifat kurang, zatnya, sifatnya, dan juga perbuatannya. Jadi maha sempurna. Zatnya Allah maha sempurna, sifat-sifatnya Allah maha sempurna, ya, perbuatan-perbuatannya Allah maha sempurna. Ya, Allah menciptakan ini, menciptakan itu, semuanya perbuatan Allah maha sempurna. Tidak ada yang celah sedikit pun. Ya. Assalam.
Itu selamat maksudnya selamat dari aib dan celah. Dalam hadis yang sahih, ya, Nabi melarang para sahabat menyebut assalamu ala Allah. Semoga keselamatan bagi Allah. Kata Nabi, tidak, jangan ucapkan itu. Karena Allah itu assalam. Zat yang maha selamat. Tapi ucapkan at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan Nabi dan seterusnya. Assalamu yang maha selamat. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Al-mu'min ada dua makna, diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah yang memberikan rasa aman. Jadi Allah Ta'ala al-mu'minu artinya Allah memberikan rasa aman kepada orang-orang mukmin dari seluruh apa saja, ya termasuk dari kezaliman dari Allah Ta'ala mustahil. Diberikan rasa aman. Ya. Yang kedua, al-mu'minu maksudnya adalah Allah Ta'ala membenarkan seluruh utusan-utusannya, para rasulnya dengan diberikan mukjizat. Jadi al-mu'min artinya yang pertama adalah memberikan rasa aman, ya. Yang kedua al-mu'min artinya yang membenarkan dari sisi amanah. Amanah itu artinya jujur, dibenarkan. Maka para rasul itu dibenarkan oleh Allah Ta'ala, ya. Maka para rasul diberikan mukjizat. Ya, al-mu'minu. Kemudian apa lagi? Dalam tafsir Ibnu Katsir selesaikan sampai di situ. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Al-muhaimin, kabarnya al-muhaimin yang menjadi saksi, di antara maknanya adalah yang menjadi saksi. Jadi Allah menyaksikan seluruh perbuatan makhluknya. Al-muhaimin. Al-aziz yang maha perkasa, sehingga tidak ada yang bisa melawan apalagi mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Al-jabbarul mutakabbir, al-jabbaru yang memaksa, yang berkuasa. Al-mutakabbir yang maha takabbur, punya keagungan. Takabbur ini sombong. Yang berhak sombong adalah Allah Ta'ala. Makanya manusia yang sombong berarti telah merebut sifat Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa kesombongan adalah ridai selendangku. Siapa yang mengambilnya, maka Allah Ta'ala akan menghadapnya. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari seluruh apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Ialah Allah yang maha pencipta, yang mengadakan, al-bari' al-musawwiru, yang memberikan bentuk dengan sempurna. Jamaah, al-musawwir, Allah menciptakan sesuatu dengan bentuk yang sempurna, termasuk kita dan juga makhluk yang lain, sesuai dengan fungsinya. Antum kalau lihat seluruh makhluk coba, semua diberikan fungsinya supaya makhluk ini bisa bisa hidup. Termasuk hewan-hewan, antum perhatikan.
baik di darat maupun di laut. Bagaimana dia untuk mencari makan, bagaimana untuk menghindar dari ancaman yang bisa memangsanya, atau bunglon bisa berubah warna kan gitu. Apalagi yang di laut apa itu? Cumi-cumi nyemprotkan dan seterusnya. Perhatikan semua makhluk. Allah ciptakan al-musawwir dengan rupa, dengan diberikan bentuk yang sempurna. Ya burung segala macam. Paruhnya akan berbeda sesuai dengan makanannya. Ya, yang makan daging paruhnya seperti ini kan gitu. Supaya memudahkan dia untuk ya mencabik-cabik ya mangsanya dagingnya. Berikan kuku yang tajam. Ya. Yang makannya biji-bijian ya biasa kayak emprit apa. Yang makannya ikan dikasih cucuknya panjang gitu kan. Kakinya juga panjang, enggak pelelep gitu kan, enggak galeben gitu. Mana makan ikan kalau cucuknya kecil ya kepalanya kan masuk ke air geleben. Tapi kalau panjang kan glub gitu. Ya, ya Masya Allah. Al-Musawwir, Allah yang memberikan bentuk. Lahul asma'ul husna, Allah yang memiliki nama-nama yang sangat indah, sangat bagus. Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih menyucikan Allah Ta'ala, dan Dia Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Saya kira itu ya, kalau kita rinci satu persatu Asmaul Husna ini akan panjang sekali. Ya mudah-mudahan kajian kita bermanfaat ya, bagi saya dan juga jamaah sekalian. Sebelum kita akhiri mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan. Dari hadis, ya. Kalau tidak salah dari Amr ibn As, ya, yang masuk Islam menanyakan, ya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Islam yahdamu, Islam itu menghancurkan seluruh ya dosa-dosa yang dilakukan, ya, dan kebaikannya masih utuh, ya, termasuk ikatan pernikahannya berlaku. Jadi misalnya ada suami istri masuk Islam, tidak perlu dinikah ulang. Tidak perlu dinikah ulang. Maka lihat para sahabat yang pada masuk Islam, tidak dikobil itu lagi dari awal. Tidak perlu lagi akad nikah, walimah, tidak perlu. Ya, masih utuh. Ya, ini dalam hadis yang sahih. Mungkin antum bisa matan hadisnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Fadhal. Baik. Kunutnya apa? Nazilah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kunutnya nazilah, adanya musibah yang menimpa kaum muslimin, ya, maka ini dibolehkan dan dilakukan di semua salat di rakaat akhir setelah ruku. Di Sam'ul man hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian baca kunut. Makmumnya ya mengikuti. Antum sebagai makmum diikuti. Ya. Ya misalnya Palestina, ya didoakan. Sudan,
Ya, termasuk musibah yang menimpa mungkin di Sumatera. Ya. Maka hal ini tidak mengapa. Ya. Adapun mau mengikuti ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Idza kabbara fakabbiru ila akhiril hadits. Imam itu diangkat, dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Apabila bertakbir imamnya, maka takbirlah kalian dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini adalah ketika imamnya kunut nazilah, ya antum mengaminkan. Untuk mengikuti imamnya. Allahu taala a'lam bissawab. Ada yang lain? Iya ya, ini hadisnya Amr bin As. Perhatikan. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, kata Amr bin As, tatkala Allah menjadikan Islam itu masuk ke dalam hatiku, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, aku berkata, ubsud yaminak fala ubayyuka, bentangkan tanganmu wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu. Kemudian beliau pun membentangkan tangannya, ya. Kemudian qala faqabattu yadi. Ya. Setelah itu ditarik lagi. Sudah mau baiat, tapak tangan, tarik lagi tidak jadi. Ya. Kata Amr bin As, ya, aku akan memberikan syarat. Ya. Malaka ya Amr, kenapa wahai Amr kamu tidak jadi baiat? Aratu an ustarid, ya, aku akan berikan syarat. Ya, tasyarat bima, syarat apa? Kultu, kata Amr bin As, ya, yaitu syarat an yughfarali, agar seluruh dosa-dosaku diampuni. Jadi Amr bin As, kita tahu ya, panglima perang, nanti menjadi seorang mujahid. Ketika masuk Islam itu sudah ada keinginan dalam hatinya masuk Islam, mau baiat, mau mengucapkan syahadat, ya, tidak jadi. Beliau memberikan syarat, saya mau masuk Islam tapi syaratnya dosa-dosaku adalah semua diampuni. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu?" Apa kamu tidak tahu bahwa Islam ini akan menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya? Wa anal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah itu juga akan menghancurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Wa anal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan berhaji juga akan menghancurkan dosa-dosa sebelum itu. Ya. Rawahul Muslim fi Kitabil Iman. Ya, rawahul Imam Muslim di kitabnya Al-Iman. Ya, jadi ya, kalau dulu penuh banyak dosa, ya, orang kafir masuk Islam, maka dosa-dosanya akan hapus semuanya. Lalu hadis kebaikannya masih utuh, tidak hilang. Orang kafir dulu, ya, pernah melakukan kebaikan, bantu fakir miskin, ini itu segala macam. Masuk Islam, apakah kebaikannya yang dulunya hilang karena dia waktu melakukannya adalah kafir, belum beriman? Tidak, masih utuh.
Ya, dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Muslim juga di Kitabil Iman, ya, hadisnya Abu Hurairah, "Idza asana ahadukum islamahu fakulu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallaha." Jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis ya, 1 kali sampai bertemu Allah Ta'ala. Kemudian di hadis yang lain, ya, hadisnya Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam mengatakan, "Ara'aita asya kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin aw silatir rahim fa hal fiha min ajr?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Hakim bin Hizam berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang dulu aku pernah lakukan di masa jahiliyah, seperti sedekah, bebaskan budak, menyambung tali silaturahmi, itu terdapat pahala?" Maka Nabi mengatakan, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dulu pernah kamu lakukan." Allahu Akbar. Ya. Akhrajal Bukhari fi kitabiz zakat. Dikeluarkan Imam Bukhari kitabnya zakat, wa Muslim fi kitabil iman. Dan Imam Muslim kitabnya al-iman. Jadi orang kafir masuk Islam, ya, dosa-dosa yang dulu akan terhapus, kebaikan yang dulu yang pernah lakukan masih utuh. Makanya, ya, ini sebagai bentuk untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang sudah ada niat masuk Islam, diberi motivasi dengan itu, ya, supaya dia masuk Islam. Kita selamatkan jamaah, kita selamatkan. Setelah disyahadatkan, kemudian diberitahu hak-hak Allah Ta'ala dan segera sholat, belum bisa sholat diajari, nah seterusnya. Bagaimana waktu yang lalu, ya, alhamdulillah kita juga mengislamkan, ya, wanita Nasrani, alhamdulillah. Ya. Ini jamaah. Ya. Saya kira itu, ada yang lain. Jadi dalilnya itu, ya. Ada di Bukhari dan di Muslim. Ya, di Muslim Kitabul Iman, hadis keberapa itu? Kitabul Iman, kalau maksudnya Kitabul Iman seperti bab gitu ya. Jadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu, ya, apa pembahasannya, ya, di ini kan, ya. Di Kitabul Iman, kitab ini dan seterusnya. Kalau kita seperti bab, kalau itu memakai metodologi kitab. Ya, kalau zaman dahulu seperti itu, kalau sekarang pakainya bab, kemudian subbab gitu ya. Kalau dulu kitab. Sekira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Allahu taala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.